Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salsabila Arifah Rahman. Kali ini kita akan melanjutkan review buku The Psychology of Money karya Morgan Housel pada bab 7 tentang kemerdekaan dan pada bab 8 paradoks orang dalam mobil. Ada riset yang menunjukkan bahwa orang yang merasa punya kendali atas hidupnya sendiri itu ternyata jauh lebih bahagia dibanding orang yang cuma numpuk harta saja. Housel memberikan contoh Derek Sivers yang dulu gajinya hanya sekitar $20.000 per tahun, tapi ia hidupnya hemat sekali sehingga akhirnya berhasil menabung $12.000. Begitu uang itu terkumpul, ia langsung resign dan fokus menjadi musisi. Dan poinnya bukan karena dia tiba-tiba kaya raya, tetapi karena ia sekarang bebas milih jalan hidupnya sendiri. Di zaman sekarang yang serba canggih ini, banyak orang malah merasa nggak bebas. Dulu kalau pulang kerja di pabrik, pulang dan selesai. Sekarang HP bunyi terus, kerjaan nempel di kepala sampai jam 3 pagi pun masih kepikiran. Padahal dari riset ke orang-orang yang sudah tua, tidak ada satupun dari mereka yang menyesal karena dulu tidak ngejar duit sebanyak-banyaknya. Yang mereka sesali justru waktu yang kurang mereka habiskan bersama orang yang mereka sayang. Jadi intinya kekayaan sebenarnya itu bukan soal angka di rekening, tapi soal seberapa banyak kita mengatur waktu kita sendiri. Selanjutnya, Housel dulu pernah bekerja menjadi valet alias tukang parkir mobil di hotel. Kerjaannya setiap hari nyetirin mobil-mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini, dan macam-macam lainnya. Dulu dia sempat berpikir, wah kalau aku yang nyetir mobil sekeren ini, orang-orang pasti mikir aku keren juga. Ternyata dia salah total. Faktanya, waktu orang lihat mobil mewah lewat di jalan, mereka tuh gak mikirin siapa yang nyetir. Yang ada di kepala mereka cuma, wih mobilnya keren, udah segitu doang. Mereka nggak kagum sama orangnya, mereka cuma terpesona sama mobilnya saja. Kita beli barang mewah karena pengen dikagumi, pengen dihormatin orang, tapi kenyataannya orang yang lihat kita malah gak fokus ke kita, mereka hanya fokus ke barangnya saja dan malah terbayang-bayang diri mereka sendiri yang punya barang itu. Jadi, usaha kita buat kelihatan keren lewat barang mahal itu sebenarnya gagal nyampe ke tujuannya. Yang beneran bikin orang dihormatin dan dikagumi itu ternyata bukan barang mewah, justru hal-hal kayak kerendahan hati, kebaikan, sama empati. Itu yang benar-benar bikin orang lain respect, bukan harga mobil atau harga jam tangan yang kita pakai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review buku The Psychology of Money karya Morgan Housel pada bab 7 dan bab 8. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam PGSD.